Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita bahas lagi soal-soal buat persiapan nanti tes di P3K 2023 ya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunnya. Lalu nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat soal-soal seperti ini ya guys. Oke guys, kalau misalkan ada yang salah, boleh dikoreksi ya di komen aja. Oke, kita lanjut aja ke nomor yang pertama ya. Seorang perempuan 28 tahun G2P1A0 hamil cukup bulan datang ke BPM dengan keluhan mules-mules sejak semalam dan mengeluarkan lendir bercampur sedikit darah. Hisnya 3 kali 10 menit 45 detik lamanya. Detak jantung janinnya 120 kali per menit, pembukaannya 8 cm, selaput ketuban masih utuh ya. Apakah asuhan kebidanan yang diberikan pada klien tersebut? Kita lihat opsi jawabannya. A. Observasi HIS dan DJJ setiap seperempat jam. Ini salah ya, DJJ dan HIS itu diobservasi setiap setengah jam. B. Observasi HIS dan DJJ setiap setengah jam. Ini betul ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita lihat dulu di opsi jawaban yang lain. Observasi HIS dan DJJ setiap 1 jam. Ini salah, harusnya HIS dan DJJ itu setengah jam. Observasi HIS dan DJJ setiap 2 jam juga salah. Observasi HIS setiap 3 jam, apalagi ya, ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah B ya, kalau misalkan DJJ dan HIS itu diobservasinya setiap setengah jam sekali. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ke. Di soal nomor 2 ini, manajemen aktif skala 3 persalinan sangat penting untuk mencegah perdarahan yang mengancam nyawa. Oleh karena itu, bidan wajib mengetahui cara yang tepat dan benar dalam melakukan tindakan tersebut. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan pada manajemen aktif skala 3? Jadi yang ditanyakan di sini adalah manajemen aktif skala 3 ya, apa aja? A. Suntikan oksitosin 10 IU segera setelah bayi lahir. Ini benar ya, tapi kita harus cek bayi kedua dulu. Lakukan PTT sebelum ada kontraksi uterus. Bukan ya, harusnya pada saat kontraksi. Gitu. Masase uterus selama 15 detik sebelum plasenta lahir. Ini juga salah ya. Nah, yang D, suntikan oksitosin 10 IU atau IU segera setelah bayi lahir, pastikan tidak ada janin kedua. Ini benar ya. PTT setelah ada kontraksi, ini juga benar. Masase uterus 15 detik. Ini juga benar ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita lihat ke nomor E. Suntik oksi 5 IU. Ini salah ya. 10 IU harusnya pastikan tidak ada janin kedua, lakukan PTT. Nah, tidak ada masasenya juga. Jadi jawaban yang benar adalah D ya. Seorang perempuan G1P00 dalam keadaan infartu skala 2 di BPM. Setelah kepala bayi lahir dilakukan pemeriksaan tali pusat. Ada lilitan di leher bayi yang sangat erat. Oh, ini sangat erat ya lilitannya. Apakah penata laksanaan yang harus dilakukan oleh seorang bidan? A. Melonggarkan tali pusat. Kalau misalkan melonggarkan itu biasanya sih tali pusatnya lilitannya nggak begitu kuat ya. Ini dijelaskan bahwa si lilitannya sangat erat. Mengubah posisi meneran ibu ini juga salah karena tidak berhubungan dengan lilitan ini. Menganjurkan ibu untuk meneran, ini juga salah ya, bukan. Melakukan episiotomi atas indikasi, ini juga bukan. Yang E, menjepit tali pusat, kemudian potong di antara kedua klem. Nah, ini yang benar ya. Kalau misalkan ada lilitan tali pusat dan lilitannya itu sangat kuat atau erat, maka kita harus klem-klem dan potong si tali pusatnya, biar si kepalanya tidak terjepit ya. Jadi jawaban yang benar adalah E.
Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Seorang perempuan 23 tahun sedang dalam proses persalinan di klinik bidan mandiri. Nampak kepala janin lahir seluruhnya hingga dagu. Selanjutnya kepala janin berputar, melakukan putaran paksi. Putaran paksi luar berarti ya. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bidan? Nah, setelah kepala lahir dan melakukan putaran paksi, berarti langkah selanjutnya adalah biparietal dan melahirkan bahu depan dan juga bahu belakang. Kita lihat di opsi jawaban A, melahirkan bahu depan kemudian bahu belakang. Ini betul ya. Coba kita lihat yang lain, melakukan episiotomi agar bahu dapat lahir. Ini salah ya, kan tidak ada indikasi perineum kaku. Melakukan tarikan hingga seluruh bahu lahir bersamaan. Ini juga bukan ya, harusnya bahu depan dulu lalu bahu belakang. Menyuntikkan oksitosin agar bayi segera lahir seluruhnya, ini juga bukan. Melakukan sanggah susur untuk mencegah robekan jalan lahir, sanggah susur setelahnya, nanti setelah bahu-bahu lahir baru sanggah susur. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang perempuan umurnya 25 tahun, G1 fenoanal hamil 39 minggu datang ke PMB mengeluh mulas-mulas sejak 5 jam yang lalu. Klien selalu menjerit pada saat merasakan kontraksi. Dia selalu menjerit pada saat merasakan kontraksi. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 130/80, nadi 84 kali per menit dan suhunya 37 derajat Celcius. Respirasi 24 kali per menit, kontraksi 3 kali 10 menit lamanya 40 detik. Detak jantung janinnya 130 kali per menit, pembukaan 5 cm. Oh, masih pembukaan 5 ya. Ketubannya masih positif. Informasi apa yang tepat untuk diajarkan pada klien sesuai kasus di atas? Nih, kasus di atas. Cara mengurangi his. Ini kurang tepat ya. Kalau misalkan hisnya melambat, justru malah nanti persalinannya takutnya malah tidak maju. Cara relaksasi saat mengejan. Ya, ini benar ya cara relaksasi, tapi bukan pada saat mengejan, karena ini masih pembukaan 5 cm. Nih, cara mengejan yang benar. Nah, kalau misalkan sesuai kasus di sini, si ibunya itu selalu menjerit saat merasakan kontraksi. Berarti takutnya kalau misalkan dia setiap kontraksi menjerit, takutnya dia nanti kelelahan pada saat mengejannya. Jadi ada langkah yang lebih tepat mungkin ya. Ini berarti salah jawabannya. Ini juga salah. Cara pengaturan posisi yang benar, ini juga kurang tepat, tidak sesuai dengan kasus. Nah, ini yang tepat ya, cara relaksasi saat his. Jadi harus adanya relaksasi pada saat his ya, karena si ibunya selalu menjerit pada saat kontraksi. Jadi kita harus mengajarkan cara relaksasi pada saat his gitu, biar nanti pada saat mengejan si ibunya tidak capek karena teriak-teriak pada saat kontraksinya gitu. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang perempuan G1 fenoanal Paturian Atarem datang ke BPM bersama dukun beranak. Berdasarkan anamnesa, telah dipimpin mengejan sejak 2 jam yang lalu, tetapi bayi tidak juga lahir. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 90/60, nadinya juga meningkat ya 112 kali per menit. Respirasi 26 kali per menit dan suhunya 37,7 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik abdomen teraba keras, ada mules mungkin ya. His 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik. Detak jantung janin tidak terdengar. Wow, detak jantung janin sudah tidak terdengar ya. Pemeriksaan dalam. Oh, panggulnya teraba promontorium dan arcus pubis kurang dari 90 derajat nih. Pembukaan lengkap tapi porsinya tebal dan bengkak. Penurunan kepalanya di hoist 2. Suturannya teraba menumpuk, tidak dapat dipisahkan. Nah, ini apakah kemungkinan penyebab kasus di atas nih? Apa yang menyebabkan si ibunya tidak sudah dipimpin mengejan selama 2 jam tapi belum juga lahir? Dari sini kita ketahui bahwa pada saat pemeriksaan dalam oleh bidan bahwa panggulnya teraba promontorium ya dan juga arcus pubis kurang dari 90 derajat. Otomatis ini diagnosanya adalah panggul sempit ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jadi penyebab si ibunya tidak tidak lahir-lahir karena panggulnya sempit gitu. Karena teraba promontorium dan arcus pubis yang kurang dari 90 derajat. Kalau inersia ini
Hipotonik ini adalah his yang lemah, jadi kurang kuat gitu. Kalau inersia hipertonik adalah inersia, jadi his yang terlalu cepat, tidak adanya relaksasi gitu. Sedangkan di sini tidak disebutkan bahwa hisnya lemah ataupun sangat hiper gitu. Partus lama ini juga kurang tepat ya. Partus lamanya juga kurang tepat. Tapi sesuai dengan pemeriksaan bidan, teraba promontorium, dan arcus pubis kurang dari 90 derajat, berarti ini diagnosa penyebabnya kemungkinan adalah panggul sempit ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Seorang perempuan usianya 35 tahun G2P1A0 datang ke BPM dengan keluhan mules, keluar lendir bercampur darah, cairan warna jernih. Hasil pemeriksaannya KU-nya baik, TTV-nya normal, his 3 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Detak jantung janin 144 kali per menit dan pembukaannya 8 cm, ketubannya juga negatif. Nah, ini teraba tali pusat di samping kepala ya. Apakah diagnosa pada ibu tersebut infartu kelas 1 KPD? Ya, ketubannya ini negatif, tapi di sini dijelaskan bahwa tali pusatnya teraba gitu. Berarti bukan KPD aja ya guys ya. Kelas 1 fisiologis ini juga bukan. Infartu kelas 1 dengan tali pusat terkemuka. Kalau terkemuka ini ketubannya masih utuh dan teraba tali pusat di samping kepala tapi ketuban masih utuh. Berarti ini bukan. Fase aktif memanjang juga bukan ya. Nah, yang benar itu adalah infartu kelas 1 dengan tali pusat menumbung. Kenapa menumbung? Karena ketuban sudah pecah, sedangkan pada saat pemeriksaan dalam teraba tali pusatnya di samping kepala. Jadi ini diagnosa yang tepatnya adalah tali pusat menumbung. Jawaban yang tepat adalah E. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Bidan melakukan pertolongan persalinan pada seorang perempuan 20 tahun hamil anak pertama usia kandungannya 38 minggu. Setelah dilakukan pimpinan persalinan, kepala bayi lahir namun beberapa saat kemudian tidak terjadi putaran paksiluar. Oh, dan dagu menekan perineum. Berarti ini kalau misalkan tidak terjadi putaran paksiluar, dagunya menekan atau menempel di perineum, berarti ini kasusnya adalah distosia bahu ya. Apakah tindakan segera yang dilakukan oleh bidan pada kasus di atas? Nah, brah ini untuk menolong persalinan sungsang ya, klasik Muller Lopset juga ini sungsang untuk menolong yang sungsang ya. Jadi bukan. Yang benar itu adalah microbed. Adalah yang digunakan untuk menolong persalinan distosia bahu gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah D, microbed. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Seorang perempuan usianya 30 tahun telah melahirkan anak ketiga secara spontan di rumah sakit bersalin. Bidan telah melakukan suntikan oksitosin 10 IU pada jam 3.32. Kemudian dicoba melakukan PTT tapi plasenta belum lepas. Bidan memberikan oksi kedua. Namun 15 menit setelahnya masih belum lepas dan tampak adanya perdarahan pervaginam. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Ini kasusnya retensio plasenta ya. Kalau retensio plasenta itu otomatis tindakan yang harus dilakukan adalah manual plasenta, di mana retensio plasenta itu plasentanya belum lahir selama 30 menit setelah bayi lahir. Jadi yang harus dilakukan adalah manual plasenta. Karena di sini juga dijelaskan bahwa tanpa adanya perdarahan pervaginam, berarti ini adanya tanda-tanda adanya pelepasan plasenta gitu. Jadi kita yang harus lakukan adalah manual plasenta. Merujuk ke RS, kalau misalkan dirujuk ke RS itu kita lihat dulu di sini tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Itu takutnya plasenta akreta, makanya harus langsung dirujuk, tidak boleh dilakukan manual dulu. Kalau misalkan ini ada tanda pelepasan plasenta di mana ada perdarahan pervaginamnya. Jadi bisa dilakukan manual plasenta. Kalau KBI ini adalah untuk atonia ya. Masase pundus uteri itu adalah kalau misalkan plasentanya sudah lahir kita lakukan masas. Jadi jawaban yang tepat adalah manual plasenta. Selanjutnya nomor 10. Seorang wanita usia 30 tahun G1P00 hamil 41 minggu datang ke RS mengeluh kenceng-kenceng sejak 10 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan TTP-nya normal, detak jantung janinnya 120 kali per menit, TFU-nya 40 nih, 40. His 3 kali 10 menit 50 detik lamanya. Pembukaan serviks lengkap. Bidan memimpin pengerjaan selama 20 menit. Kemudian kepala lahir. Namun bahu tidak lahir, berarti distosia lagi ya. Karena bahunya tidak lahir. Apakah penyebab kasus di atas? A. Serotin.
Ini kurang tepat ya, steroidin itu kehamilan yang ini ya, lebih dari 42 minggu, jadi bukan. Kelainan panggul di sini juga tidak disebutkan ciri-ciri panggul sempitnya ya. Terus makrosomia. Nah, kalau ini lebih tepatnya makrosomia ya. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa TE punya 40 cm, kemungkinan besar si bayinya itu adalah makrosomia. Ya, kelainan letak ini juga bukan karena ini kepala udah lahir. Tali pusat pendek juga bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah makrosomia. Oke guys, terima kasih sudah menonton video aku. Cukup sekian untuk video hari ini. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.